Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sampaikan suatu konsep atau ilustrasi tentang bagaimana makam terapung itu kita bikin di atas air. Ini adalah konsep sebuah ponton yang terbuat dari styrofoam yang sekelilingnya ini kita semprot dengan epoksi. Kemudian bagian atasnya kita pasang tulangan beton, kemudian nanti kita cor. Nanti di atasnya kita bikin portal. Ini sebuah bangunan yang ada tentunya ada kolom, ada balok dan ada roof atau atapnya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran adalah bagi kita yang tidak paham tentang bagaimana cara menghitungnya, tentunya khawatir kalau seandainya ponton ini istilahnya takut tenggelam. Nah, untuk menepis kekhawatiran ini, saya bikinkan satu ilustrasi seperti ini. Nanti kalau kita membuat ponton panjangnya 20 meter, lebarnya 10 meter, mungkin nanti tingginya cukup 1 meter saja. Kira-kira bisa menahan berapa terkait dengan daya dukung dari ponton tersebut. Ini menggunakan satu perhitungan yaitu gaya Archimedes, yaitu merupakan berapa tekanan air yang dipindahkan sama dengan volume yang tenggelam. Jadi kalau kita tenggelamkan seperti ini ke dalam ini bendungan Jatigede misalnya, nah ini tenggelam tapi sedikit nih. Tapi kalau kita ada beban di atasnya, tentunya ini ditekan ke bawah sampai dengan drop atau kedalaman yang direncanakan. Nah, kalau seandainya ketinggiannya nanti ini 1 meter, kita rencanakan yang tenggelamnya adalah 50 cm saja, maka daya dukung untuk ponton ini sama dengan berat jenis dari airnya itu, yaitu 1 ton per kubik, kemudian gravitasi 9,8 detik kuadrat, kemudian dikalikan volume. Volume di sini panjang kali lebar 10 kali 20 kali, anggaplah ini ketinggiannya setengah meter. Jadi kalau setengah meter daya dukungnya berapa? Ini berarti bisa menghitung kurang lebih daya dukungnya sama dengan 100 kali 9,8, kemudian berat jadinya 1, sehingga ini terhitung daya dukung untuk ponton ini bisa sampai bisa menahan kurang lebih sekitar 37 ton. Nah, 37 ton ini tentunya kalau kita termasuk berat sendiri dan bagian atasnya, kemudian orang yang duduk di sini apabila ada 10 kali 20 meter persegi, kalau berat orang masing-masing itu 100 kilo, berarti bisa ada orang di dalamnya ini sekitar 370 orang. Jadi aman kalau seandainya kita hanya datang ke dalam satu makam ukuran seperti ini, untuk datang sampai 50 orang pun juga istilahnya. Nah, karena ini daya dukungnya seperti kapal konstruksinya, kemudian nanti apabila kita supaya setimbang, maka di bagian ujungnya kita akan ada counterweight pemberat, itu kurang lebih nanti 100 kg kiri kanan. Kemudian nanti ujungnya seperti ini, nanti ada angkur ke bawah, di bawahnya angkurnya ada 4, sehingga nanti tidak akan lari kemana seperti ini, dia tidak akan mutar. Sehingga apabila kita sudah menentukan koordinatnya, kemudian nanti kita bisa duduk di atasnya itu sampai dengan drop dari kedalaman yang direncanakan. Ini saya tekan seperti ini, ukuran seperti ini aja bisa menahan kurang lebih ini bisa 5 kilo. Padahal ukurannya ini hanya 30 kali 15 saja. Sehingga aman untuk kita lakukan suatu konstruksi di atas air yang tentunya nanti akan dijadikan sebagai ilustrasi atau replika dari
makam yang tenggelam saat ini untuk dijadikan suatu makam atau replika makam, sehingga nanti para keturunannya bisa datang menggunakan speedboat supaya dia bisa masuk ke dalam ruangan ini. Nanti ada bangunannya dan tentunya ini apabila kita luas akan aman. Oke, itu kira-kira ilustrasi yang dapat kami berikan. Kami sebagai penerus atau generasi dari Haruhun Sumedang tentunya harus ikut bertanggung jawab bagaimana makam itu tenggelam tapi kita masih bisa berziarah pada tempatnya, karena sebelum direndam kami sudah melakukan koordinat mengambil GPS dari masing-masing makam tersebut. Sementara makam di sana cukup banyak dan mungkin nanti kita ambil 1 atau 3 makam yang akan dijadikan prototipe. Makam yang pertama kita rencanakan ukuran 20 kali 20, sementara makam yang lainnya ada sekitar 3 di sekitar itu ukuran 10 kali 20 sudah cukup. Nanti satu makam dengan yang lainnya bisa kasih jalan atau ponton supaya bisa lewat. Untuk masuk ke dalam makam tersebut tentunya dari darat harus menggunakan speedboat atau perahu sehingga nanti menjadi wisata religi. Oke, itu yang dapat kami sampaikan dari kawasan sains dan teknologi Pertanian Terpadu Sumedang melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.